Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin wa salama tasliman katsira amma ba'du. Pemirsa Khair TV dimanapun berada, insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan membahas pembahasan terakhir yang kemungkinan bisa menjadi pembahasan terakhir dari buku Agar Ilmu Menjadi Berkah, dan melanjutkan pembahasan kemarin masih tentang membahas kisah-kisah orang-orang salih yang sangat gigih, sangat bersemangat, sangat bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, mulai dari dengan segala keterbatasan, mulai dari dengan menempuh dengan jarak yang jauh, kemudian dengan segala kondisinya, termasuk adalah kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu meskipun tidak memiliki bekal harta atau bahkan harus mengeluarkan harta yang cukup banyak. Dan itu semua dilatar belakangi dengan suatu pertanyaan, yakni kenapa sih kita harus menuntut ilmu? Dan tentu jawabannya karena kita dalam menjalani konsekuensi hidup di dunia ini, yakni menjalankan perintah Allah, yaitu untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah, dan beribadah itu butuh ilmu. Karena kita dilarang oleh syariat untuk tidak boleh melakukan ibadah tanpa ilmu. Dan kemarin kita sudah membahas bahwa di antara alasan kenapa kita tidak boleh beribadah tanpa ilmu, karena Allah Azza wa Jalla pun sudah memerintahkan untuk kita tidak boleh mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui ilmunya. Dan kita lanjut pada pernyataan dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau berkata, "Al-'amilu 'ala ghairi 'ilmin kas-saliki 'ala ghairi tariqin. Wal-'amilu 'ala ghairi 'ilmin ma yufsidu aktsaru mimma yuslih. Fatlubul 'ilma talaban la tadurru bil 'ibadah. Wa atlubul 'ibadata talaban la tadurru bil 'ilmi. Fa inna qauman talabul 'ibadata wa tarakul 'ilma." Kata Imam Hasan Al-Basri, orang yang beramal, orang yang beribadah tanpa ilmu, itu seperti orang yang berjalan bukan pada jalan yang sesuai, bukan pada jalan yang sebenarnya. Orang yang beramal tanpa ilmu hanya akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh, namun jangan sampai meninggalkan ibadah. Gemarlah beribadah, namun jangan sampai meninggalkan ilmu. Karena ada segolongan orang yang rajin beribadah namun meninggalkan belajar, meninggalkan ilmu. Kitab Miftah Dar Sa'adah. Dan di sini sindiran untuk kita bahwa betul realitanya. Di antara kenapa sih ada perintah untuk kita menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, dan kita juga dituntut untuk tetap bisa beribadah kepada Allah. Maksudnya ketika kita dituntut dengan dua keadaan yang bersamaan, menuntut ilmu, menjalankan ibadah, maka karena ada orang yang dia menuntut ilmu tapi tidak mau beribadah. Ada juga orang yang beribadah tapi tidak mau menuntut ilmu. Dan kedua konsekuensi tersebut bukan merupakan sifat seorang muslim. Maka dikatakan bahwa sesuatu yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri menunjukkan bahwa sebagian orang saking sibuknya dengan ibadah, dia tidak mau memperhatikan ilmu. Sehingga ibadahnya pun hanya bermodalkan semangat tanpa didasari dengan landasan ilmu, tanpa adanya dalil yang dimiliki.
Dan hal ini sama saja seperti keadaan orang-orang Nasrani. Orang yang beribadah tapi tidak mau mempelajari ilmu, atau tidak mau mempelajari ilmu sebelum beribadah, atau beribadah tanpa ilmu, itu adalah prinsipnya orang Nasrani. Jika dibalik, orang yang dia mau belajar dengan sungguh-sungguh, tapi dia tidak mau mengamalkan ilmu, tidak mau mengerjakan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka ini adalah prinsip orang-orang Yahudi. Ya, coba. Inilah seorang muslim ketika dituntut untuk menuntut ilmu, mereka juga dituntut untuk beribadah. Karena orang yang dituntut untuk menuntut ilmu tapi tidak mau beribadah, itu kebiasaannya orang-orang Yahudi. Sedangkan orang-orang yang dituntut untuk beribadah tapi tidak dituntut untuk menuntut ilmu, maka itu kebiasaannya orang-orang Nasrani. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya betul di antara prinsip manhaj Ahlus Sunnah adalah seorang muslim itu berada di tengah-tengah. Tidak berlebihan, tidak juga menyepelekan. Tidak nyerong ke kanan, tidak juga nyerong ke kiri. Tengah-tengah. Ingatlah bahwa amalan yang bisa diterima di sisi Allah hanyalah dari orang-orang yang bertakwa. Sifat takwa hanya bisa diraih dengan belajar ilmu agama. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Maidah ayat 27. Banyak orang yang menyangka bahwa banyak amal dan banyak ibadah yang dilakukannya sudah mendapat jaminan untuk hari akhiratnya. Setidaknya mereka menyangka itu sebagai tanda kebenaran dan bukti kesalihannya. Coba ya. Banyak orang di antara kita, termasuk mungkin diri kita, yang mungkin melakukan ibadah seolah-olah ibadah-ibadah yang dilakukannya baik dengan tenaganya, baik dengan waktunya, baik dengan hartanya, itu seolah-olah sudah mewakilkan atau menggugurkan kewajiban kita untuk melakukan ibadah-ibadah selanjutnya. Sebagaimana orang yang sudah pernah melakukan salat duha, akhirnya mengatakan bahwa ya sudahlah, saya kan pernah melakukan salat duha. Orang yang pernah melakukan ibadah puasa sunnah seolah-olah menganggap saya kan udah pernah nyobain ibadah puasa sunnah, baik itu Senin atau Kamis, atau juga puasa Ayyamul Bid yang 3 hari dalam 1 bulan, 13 atau 15 Hijriyah, atau juga puasa sunnah Daud yang Senin 1 hari, hari ini puasa, besok buka, besok lusanya puasa, dan selanjutnya buka, terus begitu. Ada orang yang pernah mengatakan bahwa saya kan juga pernah nyumbang ke masjid, ya sudahlah cukup. Padahal pada saat itu dia juga punya berlimpahnya harta. Saya juga pernah kan mengasih makan ke orang miskin, ya udahlah cukup sekali itu. Saya juga pernah kan berkontribusi di dalam dakwah, cukuplah segitu aja. Saya juga kan udah pernah bantu kamu, ya sudahlah silakan kamu minta bantuan orang lain, saya nggak akan bantu kamu lagi. Padahal pada saat itu Allah sudah berikan kelapangan. Tidak ada jaminan sedikit pun bagi setiap amalan yang amal ibadah yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sedikit pun janji dari Allah Azza wa Jalla bahwa setiap amal ibadah yang kita lakukan meskipun kita tidak ikhlas akan diterima, tidak ada. Kita juga tidak bisa mengklaim bahwa setiap ibadah yang kita lakukan akan ikhlas, tidak semua. Iman kita lemah. Melakukan ibadah yang sangat dahsyat, dipuji sedikit, ambruk. Terlena. Ingat sekali lagi, tidak ada sedikit pun jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sedikit pun jaminan untuk diri kita bahwa ibadah yang kita lakukan sudah bisa mewakilkan ibadah-ibadah yang lain meskipun diri kita tidak melakukannya. Di antara kebiasaan orang saleh adalah terus beribadah kepada Allah. Di sisi lain mereka berharap agar diterima ibadahnya oleh Allah. Di sisi lain juga mereka khawatir ibadah yang dilakukannya tidak diterima. Antara khauf dan roja berimbang. Antara harapan dan takut itu berimbang. Kekhawatiran itu berimbang antara dengan harapan yang diutarakannya. Gak cuma harapan-harapan, tapi diiringi dengan kekhawatiran. Bisa kita bayangkan, seseorang yang mempunyai amalan sebanyak pasir di pantai, akan tetapi setelah ditimbang, ia bagaikan debu yang berterbangan.
Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura." Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal tersebut seperti debu yang berterbangan. Quran surah Al-Furqan ayat 23. Allah musta'an. Kata Allah, kami akan perlihatkan setiap amal yang telah mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Yang kita khawatirkan diri kita termasuk golongan mereka yang disebutkan oleh Allah. Yang Allah akan perlihatkan setiap amal ibadah yang dilakukannya, tapi tidak diterima. Allah akan campakkan amalan tersebut dan tidak akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Bukti kesalihan bukan hanya dengan melakukan 1 kali, 2 kali, tapi terus menerus. Bukan kata Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, seperti apakah amalan Nabi? Ya. Amalan Nabi itu sedikit tapi rutin. Mualah, terus menerus. Konsisten kalau kata Indonesianya. Kalau kata syariatnya istiqomah. Bukan hanya amalannya yang ditolak, bahkan perbuatan-perbuatan yang membuatkan amalan mereka dicampakkan oleh Allah adalah sebab masuknya mereka ke dalam api neraka. Bukan hanya tidak diterima oleh Allah, tapi bisa jadi amalan-amalan yang kita lakukan yang kita tidak tahu dampaknya, justru hal tersebut bukan mendatangkan sebab untuk kita masuk surga, tapi mendatangkan sebab untuk kita masuk ke dalam neraka. La haula wala quwwata illa billah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah." Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina karena bekerja keras lagi kepayahan, mereka memasuki api yang sangat panas, yaitu neraka. Quran surah Al-Ghashiyah ayat 1 hingga 4. Dan Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, khusyuk akan tetapi tidak bermanfaat amalannya. La haula wala quwwata. Lagi-lagi kita mendapatkan suatu cerminan hidup bahwa ibadah yang khusyuk saja bukan suatu jaminan amalan kita bakal terima oleh Allah. Amalan yang kita lakukan dengan khusyuk saja belum tentu akan mendapatkan pahala dari Allah. Bisa jadi malah mendatangkan azab dari Allah. Bukan untuk kita masuk surga, malah bisa jadi membuat kita masuk ke neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, dia telah beramal banyak dan berletih-letih, akan tetapi yang diperolehnya adalah neraka yang apinya sangat panas. Tafsir Ibnu Katsir halaman 4 jilid 4 halaman 503. Maka sebab itu Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat bab di dalam kitab sahihnya, yaitu bab berilmu sebelum berucap dan beramal, yang sudah kita bahas di awal pembahasan buku ini. Kata Ibnu Katsir di antara tafsir surah Al-Ghashiyah tadi, seseorang telah beramal banyak dan berletih-letih. Dia sudah berusaha menunaikan ibadah dengan segala keterbatasannya, mungkin dari waktunya, tenaga pun hartanya. Atau mungkin ada orang juga pernah cerita kepada saya bahwa dia sampai mengorbankan untuk tidak memenuhi keinginan tambahan untuk anak-anaknya. Ya, dia anak waktu itu ada punya harta sedikit, anaknya meminta sesuatu darinya, tapi dia malah menggunakan harta tersebut untuk membantu saudaranya yang lain. Karena pada saat itu ada saudaranya yang mungkin sedang membutuhkan bantuan. Segitunya. Tapi bukan berarti di sini sebagai alasan untuk kita akhirnya yaudahlah daripada saya beribadah belum tentu diterima, akhirnya mendingan gak usah ibadah. Bukan begitu. Justru di sini ada penekanan untuk kita bahwa amalan yang pernah kita lakukan saja belum ada jaminan untuk diterima oleh Allah. Apalagi yang melakukan ibadah, yang tidak mau melakukan ibadah, yang tidak mau mengerjakan ibadah. Ya, ketika kita dapatkan suatu pecutan, sindiran, bukan berarti membuat kita makin mengkerut, tapi makin antusias. Seperti halnya ketika kalian mau mendaftarkan diri sebagai CPNS.
Sudah diwanti-wanti tuh, peluangnya sedikit, saingannya ketat. Saingan kalian adalah orang-orang yang berprestasi dari segala bidang ilmu misalkan. Apa membuat aduh, kayaknya sih nggak ada harapan? Enggak, justru kita makin antusias. Saya juga bisa, saya juga mampu. Akhirnya makin giat belajarnya, makin giat belajar terus begitu. Ibadah pun sama. Bukan berarti kita ditakut-takuti oleh syariat. Apalagi Allah seolah-olah menyuruh kita, ya udah nggak usah ibadah, udah diem aja, nggak gitu. Ya. Di sini amalan yang dilakukan oleh seseorang dengan letih, dengan susah payah, mengorbankan semua yang dimiliki, bisa jadi justru malah memperoleh api neraka, bukan memperoleh surga. Maka dari beberapa penjelasan yang sudah kita bahas, kita bisa tahu alasan mengapa kita tidak boleh beramal tanpa ilmu. Jawabannya, karena hal tersebut merupakan salah satu ciri kaum Nasrani dan mereka mendapatkan kesesatan. Dan jika dibalik juga, ketika berilmu tapi tidak mau beramal, maka itu merupakan ciri dari kaum Yahudi. Dan mereka juga mendapatkan kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi maju kena, mundur kena. Gimana yang benar? Diam. Maksudnya apa? Berilmu tapi juga beramal, dan beramal dan juga berilmu. Berilmu, beramal. Beramal sebelum berilmu. Jadi makanya di antara moto media yang sedang dibina oleh saya ini, Khair TV, motonya adalah beradab, berilmu, beramal. Karena banyak orang juga yang fokus berilmu, beramal, tapi lupa untuk beradab sebelum berilmu. Jadi beradab sebelum berilmu, berilmu sebelum beramal. Makanya di sini poinnya untuk kita, jangan sampai hanya punya semangat untuk menuntut ilmu, tapi tidak memiliki semangat untuk beramal. Milikilah semangat untuk kedua amalan tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita menjadi seorang muslim sejati yang mengikuti jalan kebenaran dengan ilmu. Semoga melalui tulisan ini, pembahasan buku ini, Allah pun jadikan sebab ilmu yang bermanfaat untuk diri penulis dan para pembaca dan para pemirsa Khair TV dimanapun berada, sehingga dengannya kita bisa beramal dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Maka hanya Allah yang mampu memberikan taufik dan hidayahnya kepada manusia. Walhamdulillah, sudah selesai pembahasan buku ini, dan insya Allah di kajian selanjutnya kita akan membedah buku atau membahas buku yang lebih kecil dari ini, yaitu Saatnya Untuk Menikah. Kalau ini adalah bekal untuk kita menuntut ilmu, kalau pembahasan selanjutnya di buku Saatnya Untuk Menikah adalah bekal untuk kita menempuh rumah tangga yang diharapkan oleh diri kita, yang mendapatkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan di sini bukan soal untuk kita dituntut untuk menikah, bukan. Tapi justru di buku yang akan kita kaji nanti adalah buku yang kita bisa jadikan bekal untuk menikah, atau bagi orang yang sudah memiliki anak dan keturunan bisa menggunakan juga sebagai bekal untuk menikahkan. Jadi bisa bermanfaat untuk anak-anak muda, dan bisa juga bermanfaat untuk orang-orang tua yang ingin menikahkan. Karena tidak masalah, mungkin kita sekarang belum ada niat untuk menikah, tapi kalau sudah punya ilmu, kapanpun ketika Allah sudah berikan taufik untuk kita bisa menikah, tidak ada lagi kekhawatiran akan salah dalam melangkah dalam rumah tangga. Karena banyak sebab di antara rumah tangga bercerai, putus di tengah jalan, ya, roboh di masa-masa yang belum lama, karena mereka kehabisan bahan bakar, mogok. Bukan soal bisa didorong, tapi sudah tidak bisa didorong kembali, gitu kan. Makanya di sini pentingnya berilmu sebelum beramal, agar kita tidak salah dalam beramal. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga para pemirsa yang sudah mengikuti kajian bedah buku agar menjadi berkah, Allah jadikan sebab memiliki prinsip baru dalam menuntut ilmunya, dan Allah pun berikan taufik kepadanya bisa istiqamah menuntut ilmu dan menjadikan ilmunya menjadi ilmu yang Allah berkahi. Dan semoga bagi para pemirsa yang baru mengikuti dari beberapa episode kajian ini, silakan bisa menyimak episode-episode sebelumnya di channel YouTube Khair TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.